Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan yang luar biasa untuk thalabul ilmi. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan yang luar biasa. Terutama hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wajib kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat dan salam tetap kita ucapkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang kita jadikan suri tauladan, yang kita jadikan kita akan ittiba mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita semua. Maka ini menjadi penting. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat itu masih berselawat kepada Nabiullah Muhammad. Maka kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk tetap berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di puasa ini kita merupakan termasuk panggilan sebagai orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua, kita ini sebagai orang beriman telah diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum umat Islam. La'allakum tattaqun, supaya kita semua ini dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ini menjadi penting sekali bahwasanya seperti yang disampaikan para ulama, ketika kita berpuasa mendapatkan menjumpai di bulan Ramadan, kata para ulama, ini merupakan kasih sayangnya Allah kepada kita sehingga kita diberjumpakan dengan bulan Ramadan. Perjumpaan kita dengan bulan Ramadan sebagai kasih sayangnya Allah
Sehingga diharapkan ketika kita selesai menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh, kita termasuk golongan orang yang bertakwa dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat, ketika kita merasakan, ketika kita menganalisa, meniteni, bahasa Jawa, niteni, puasa itu seringkali ada ibadah-ibadah yang menyertainya, ada ibadah-ibadah yang mendukungnya. Salah satunya adalah tema yang akan kita bahas, yang diamanahkan kepada kami dari Takmir Masjid At-Taqwa Giri, mengamanahkan kepada kita terkait dengan tema zakat dan hikmahnya ketika kita berzakat. Ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada setiap bulan Ramadan seringkali menjadi momen. Saya ulangi. Pada setiap Ramadan seringkali dijadikan momen para aghniya, muzaki, para muzaki untuk menunaikan zakatnya. Mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan momen mereka untuk berzakat. Atau dalam zakat itu kan harus mencapai nisab haul 1 tahun, sehingga dia menghitungnya di bulan Ramadan. Maksudnya supaya, karena kita tahu sendiri suatu ibadah kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu Allah akan lipat gandakan. Nah, tema kita kali ini adalah membahas zakat dan hikmah kita ketika berzakat. Dan di bulan Ramadan itu ada salah satu amaliyah zakat, yaitu zakat fitrah. Ketika kita bahas ini, mungkin semuanya, bapak-bapak panjenengan, ibu-ibu panjenengan semuanya mungkin sudah pernah dibahas perkara ini. Akan tetapi ini kita sebagai wujud saling mengingatkan, karena mungkin di antara kita, generasi kita yang di bawah kita itu belum memahaminya. Maka ini jadi penting. Dan kajian kita ini kali ini kita niatkan kepada Allah, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan langkahnya, meringankan langkahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, semoga langkah kita dalam menuntut ilmu ini di pagi sore ini menjelang berbuka, kita niatkan sebagai wasilah kita agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah. Ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah. Zakat itu kalau ditinjau dari bahasa, dari kata zakat yang artinya, ini kata dasarnya, masdarnya dari zakat yang artinya berkembang. Jadi zakat itu secara bahasa dasarnya adalah berkembang, berkah, tumbuh atau bersih dan baik dalam pengertian secara bahasa. Jadi seseorang itu ketika melakukan zakat, maka dia termasuk orang yang baik. Orang yang melakukan zakat, maka orang termasuk membersihkan atau mensucikan dirinya. Nah, kenapa dinamakan zakat?
Karena zakat itu tadi di awal arti bahasanya adalah berkembang, maka secara fikih sesuatu yang dizakati dia harus berkembang terlebih dahulu. Maka zakat itu sejumlah harta yang dikeluarkan, yang diwajibkan oleh Allah kepada, yang diberikan kepada orang yang berhak. Nah, mengeluarkan zakat itu sudah diatur oleh Allah terkait dengan jumlahnya, terkait dengan bentuknya, sehingga para ulama memahaminya berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan memahaminya atau bisa dikiaskan dengan yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah tidak ada, atau zaman hari ini kita tidak menjumpai seperti apa yang terjadi di zaman Rasulullah atau dengan kias. Nah, ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah telah memerintahkan bahwasanya zakat itu pemberian yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah ditentukan menurut sifat-sifatnya dan ukuran-ukurannya kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, dengan syarat tertentu pula. Jadi tidak semua orang bisa menerima zakat. Saya ulangi lagi, tidak semua orang bisa menerima zakat. Maka kita bisa membedakan antara infak, sedekah, zakat. Kalau infak dan sedekah itu kalau secara materi tidak ada batasan kepada siapa harta yang kita keluarkan untuk siapa. Tapi ketika zakat, maka ada hak mustahik, yaitu 8 golongan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ini menjadi dasar surah At-Taubah ayat 103. Perintah Allah, khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, sebagian harta kekayaan mereka, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mensucikan bagi mereka dengan zakat tersebut. Jadi pemahaman zakat ketika kita pahami bersama adalah usaha mensucikan, membersihkan pemilik harta yang dia cintai. Jadi dibersihkan, yang mungkin di dalam harta itu ada kotor, baik itu kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Sehingga dengan zakat itu membersihkan harta yang dikeluarkan. Ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya menyampaikan maksudnya ketika kita tidak mengetahui apakah harta kita itu ada kotor ataupun tidak, itu berarti di dalam harta kita itu mungkin tercampur hal yang haram, mungkin dari
asalnya, mungkin dari sifatnya. Yang kadang-kala kita mendapatkan harta itu tidak primer ya, tapi sekunder dari orang, dari pemberian, beberapa kali pemberian dan lain sebagainya. Makanya ini menjadi perintah Allah. Ini menjadi wujud, kata para ulama, seperti yang saya sampaikan di awal, ini menjadi kasih sayangnya Allah sebagai orang yang beriman. Allah jaga. Dengan zakat kita akan bersih. Dengan zakat diri kita suci. Dengan zakat harta kita bersih atau suci. Maka berbahagialah dan bergembiralah ketika kita telah melaksanakan zakat. Nah, sebagaimana kita ketahui, zakat itu merupakan rukun Islam. Kita pahami bersama, zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Dan kemudian zakat itu seringkali disandingkan dengan sholat. Kemudian disandingkan dengan puasa. Makanya ini menjadikan, kata para ulama, ketika zakat itu seakan-akan kadar hukumnya itu seperti wajibnya sholat. Kenapa saya katakan seakan-akan? Karena begini, kalau sholat itu semuanya wajib bagi orang beriman. Dia kaya, dia miskin, pokoknya sudah balik, tua, muda, semuanya kena wajib sholat. Bahkan kita berhalangan udzur pun masih diwajibkan untuk sholat dengan cara rukhsah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkannya, kalau tidak bisa dengan berdiri, ya dengan duduk. Duduk tidak bisa dengan berbaring. Berbaring tidak bisa dengan isyarat. Isyarat tidak bisa baru disolatkan. Saking kadarnya tinggi sekali terkait dengan sholat. Nah, sedangkan zakat hampir menyamai. Saya katakan hampir, mengapa? Karena zakat tidak semua orang terkena hukum. Tidak semua orang terkena hukum zakat. Seperti yang saya sampaikan di awal, ketika seseorang terkena zakat, salah satunya adalah karena telah mencapai ukuran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum hi illa an tughmidhu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil yang buruk tadi, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya nanti akan kita perjelaskan bahwasanya Allah sudah menentukan zakatnya itu adalah dari hasil apa yang kita usahakan. Hasil yang kita usahakan dari pekerjaan kita
yang menghasilkan. Kemudian Allah, itu namanya zakat mal, dari harta. Kemudian atau dari yang dimunculkan oleh Allah melalui tanah, yaitu zakat tanaman, zakat pertanian, yang itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah mengingatkan dalam firman-Nya ini, Allah sampaikan ketika kita menginfakkan zakat itu adalah yang terbaik. Saya ulangi, yang kita berikan itu adalah yang terbaik. Tidak boleh yang jelek. Karena pada dasarnya manusia itu dengan hal jelek, itu kata Allah sudah disindir, itu pasti itu memincingkan mata itu gak gelem, gak sudi dengan hal yang jelek. Maka kita jangan sampai memberikan infak kita, zakat kita itu dari hal yang jelek ataupun kadarnya jelek. Contoh misalkan zakat pertanian, kalau sudah mencapai nisabnya padi misalkan, maka ya harus dizakatkan yang terbaik dari padi itu. Jangan dipilih padi yang sudah kena mereng, sudah bosok, atau sudah disimpan beberapa tahun. Karena padi kan bisa disimpan bertahun-tahun. Seperti itu. Atau mohon maaf, ini juga pernah menjadi bahasan di beberapa ulama itu, ketika kita menginfakkan dengan harta itu, uang yang kita infakkan ya yang bagus, jangan sampai lecet, sing wis bulat. Kadang-kadang kita lebih mudah mengeluarkan yang bulat timbang sing anyar gitu. Ya kita lihat anak kecil ketika lebaran itu mendapatkan zaman sekarang itu bahasanya ampau, atau zaman dulu itu bahasanya apa Pak? Kalau anak kecil dikasih uang itu apa? Ya pokoknya dikasih lah. Setiap kunjung-kunjung dikasih uang 2.000. Kalau anak kecil dikasih uang yang bagus baru, secara naluri dia senang. Secara naluri dia senang. Nah, seperti itulah Allah mengatur, menunjukkan fitrah manusia yang diatur oleh Allah, dan yang kita keluarkan itu gak dipicing, gak diremehkan oleh orang. Gak sampai orang mengeluarkan laknat, barang elek kok dikekno. Seringkali begitu. Barang wis kudu mampu dikekno. Padahal kita kalau menerima barang yang jelek ya gak senang. Ini sindiran Allah. Nah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, seringkali zakat itu disandingkan dengan salat ketika firman Allah disampaikan. Sehingga para ulama memberikan pemahaman bahwa zakat itu seakan-akan kadarnya hampir sama dengan sholat. Ada lagi di surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat termasuk tanda orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah tadi, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah dia
beriman kepada yang gaib, kemudian menegakkan sholat dan mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan dari sebagian harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel yang telah kami angkat di antara mereka 12 orang pimpinan, dan Allah berfirman, sesungguhnya, jadi Bani Israel itu ada 12 suku, anak dari Yakub yang berjumlah 12 itu menjadi kepala-kepala suku. Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat di jalan yang lurus. Ini sebuah informasi yang disampaikan oleh Allah terkait zakat itu sudah diwajibkan pada umat sebelum Nabi Muhammad. Salah satunya adalah kisah dari Bani Israel yang sudah diambil janji oleh Allah untuk menunaikan zakatnya. Maka ini menjadi penting, risalah ini harus diperhatikan. Maka awal tadi saya bilang, mungkin kita sudah memahami, sudah belajar terkait zakat, tapi kedatangannya kita di sini bagi yang sudah memahaminya itu merupakan sebagai pengingat. Bagi yang belum, ini menjadi perhatian bersama. Karena kadang-kala zakat itu banyak orang yang melalaikannya. Maksudnya begini, contoh ya. Orang seringkali mengambil kadar zakat mal itu kan dari emas. Padahal ada kadar yang paling rendah itu dengan perak. Maka kalau dihitung, kita sebenarnya bisa dengan zakat yang minimal tadi dengan kadar perak. Yang kalau dihitung akumulasi harga emas dengan harga perak sangat jauh sekali. Nah, kadang-kadang kita kan masih mengukur yang tinggi itu akhirnya gak zakat. Padahal kalau kita dihitung dengan kadar perak, kita sudah kena zakat. Nah itu, ini penting. Penting kita perhatikan bersama. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus zakat atau amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, yang diringankan hatinya untuk masuk Islam, untuk memerdekakan budak, kemudian membantu orang-orang yang berhutang, atau untuk sabilillah, berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang lagi kesusahan. Nah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, zakat ini sudah ditentukan oleh Allah peruntukannya. Sudah ditentukan oleh Allah siapa-siapa yang boleh menerima zakat. Maka kita tidak sembarangan ketika mengeluarkan zakat. Mohon maaf, kita salah menyalurkannya, maka Allah tidak akan menghitung itu sebagai zakat. Meskipun kita menghitungnya zakat 2,5% dari harta kita, tapi kalau kita memberikannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ketetapan ini, maka tidak dihitung dia zakat. Tapi menjadi sedekah, ibadah yang biasa. Maka kalau kita sudah melakukan zakat kemudian salah mengeluarkannya, berarti kita mengurangi yang sudah menjadi ketetapan Allah. 2,5% tidak utuh, berarti kurang. Kenapa? Kita salah memberikannya. Makanya kita itu paling aman ketika kita mengeluarkan zakat. Itu kita wakilkan kepada amil. Nah, di Muhammadiyah itu ada lazismu, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Itu lebih aman. Karena amil itu ketika dia sudah ditunjuk atau mewakafkan dirinya sebagai amil, tidak sembarangan. Dia harus mengikuti aturan-aturan. Dia harus mengetahui ilmu ketetapannya. Sehingga ketika kita wakilkan kepada amil itu, kita lebih aman harta kita. Nah, banyak kita ketahui pada saat zakat mal itu, mohon maaf, bukan kita menyalahkan, tapi kita diwanti-wanti. Kadang mendatangkan orang, ratusan orang. Kita nggak pernah tahu orang ini apakah mustahik atau tidak dibagikan. Kadarnya 2,5% dari harta kita. Ternyata yang menerima ada sebagian yang bukan seharusnya mustahik. Itu kan banyak Pak sekarang Pak terjadi. Nah, kalau seperti ini kita tidak mengikuti ketetapannya Allah. Sehingga zakat kita yang 2,5% itu menjadi kurang. Kenapa? Karena ketika menyalurkannya kita sendiri itu ada orang yang tidak berhak menerima zakat kita itu menerima. Nah, bukan kita melarang untuk Anda kita mendistribusikan sendiri. Karena memang pada zaman Rasulullah itu ya didistribusikan sendiri. Tapi ketika zamannya Umar dibentuk Baitul Mal, diusulkan oleh Umar mulai zamannya Abu Bakar itu, sehingga negara bisa mengontrol zakat, infak, sedekahnya umat Islam, sehingga penyalurannya itu benar-benar sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, ini saya ulangi lagi. Maka menjadi penting kita berhati-hati, menjadi penting kita untuk perkara zakat ini ya, karena tadi Allah sudah menegaskan
Allah sudah menetapkan kepada siapa zakat ini diterima. Sehingga alangkah eloknya itu kita semua mewakilkan, nitip bahasanya. Kalau di Muhammadiyah ada lazismu yang sudah benar-benar terakreditasi, sudah diaudit, sehingga ketika kita sudah mewakilkan itu, kita sudah berlepas dosa ketika katakanlah lazis ini melakukan kesalahan. Nah itu. Ini juga yang difikirkan dulu Umar bin Khattab. Kenapa harus dikumpulkan di Baitul Mal? Karena kalau kita mengeluarkan sendiri-sendiri, itu terlihat umat Islam kekuatannya sedikit. Tapi kalau itu dikumpulkan jadi satu, kemudian disalurkan dengan baik, menjadi terlihat lebih besar. Ada studi beberapa tahun yang lalu, itu zakatnya umat Islam di Indonesia ada studi ya. Itu kalau dikumpulkan jadi satu, itu mampu menghidupi orang fakir miskin selama 1 tahun. Ada yang melakukan studi begitu. Nah, seringkali ini, makanya ini menjadi penting kalau kita introspeksi ya. Kalau kita zakat itu sendiri-sendiri, panjenengan kalau mengeluarkan zakat paling berapa? Ngapunten. Kalau hitungan emas sekarang itu kan 2,5%, kalau emas itu kan 85 gram ya. Nisabnya 85 gram. Pinten Pak sekarang Pak emas Pak? 950 kali 85, katakanlah 1 juta kan nggih, di 85 juta. 2,5%-nya 85 juta, 2,5% ini kita Pak. Ada yang bisa menghitung? Kira-kira hanya 16-17 juta. Yang kita keluarkan. Katakanlah 16 juta. 16 juta kalau kita keluarkan. Berapa mampu menghidupkan orang-orang yang mustahik ini? Apakah mampu setahun? 16 juta kita kasihkan 1 orang aja, paling habis tidak sampai 3 bulan, 4 bulan untuk mencukupi kehidupannya ya. Nah ini ada studi, kalau se-Indonesia dikumpulkan zakatnya, itu mampu menghidupi mustahik itu bisa 1 tahun. Makanya ini kita gugah bersama bapak-bapak yang sudah memang waktunya berzakat. Alangkah eloknya zakat itu memang menjadi satu. Fadilahnya apa lagi kalau kita kumpulkan katakanlah kelazisme itu? Kita akan terhindar dari riya. Kita akan terhindar dari riya. Riya itu merupakan syirkul asghar, syirik yang paling kecil. Mengapa dikatakan syirik paling kecil? Karena ibadah kita kalau ada kecampuran riya, ini loh saya yang melakukan, maka tidak ada atau ternodai lillahi ta'alanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, maka manusia kalau beribadahnya karena ben didelok, ben terhormat, supaya orang ketika keluarin zakat itu orang wis kaji.
wis ngetokno zakat lebih dihormati, maka syirkul asghar, sia-sia. Bahkan dalam riwayat yang lain itu Allah akan menagih begini, tuh pahalamu, minta ke orang yang kamu harap-harap, karena riya. Dan Allah marah. Makanya Rasulullah menyampaikan bahwasanya riya itu termasuk syirik yang kecil. Nah, itu salah satu fadilahnya. Ketika zakat kita itu kita kumpulkan pada suatu lembaga, kalau di Muhammadiyah Lazismu, itu lebih aman, lebih barokah panjenengan, terhindar dari riya. Insya Allah sudah terhitung oleh Allah, mengeluarkannya sudah benar, karena mereka amil itu berhak mendapatkan zakat. Dan amil itu bukan panitia ya. Misalkan zakat fitrah itu mesti kan tiap tahun ada panitia amil zakat, bukan itu amil itu. Amil itu petugas khusus yang memang dia ditugaskan atau menwakafkan dirinya untuk menjadi amil, bukan panitia. Makanya perlu diluruskan, panitia amil zakat itu harus diluruskan, karena amil itu orang yang benar-benar ngurusi, yang dia diutus oleh negara atau lembaga yang memiliki kadar kemampuan pengetahuan terkait zakat, infak, sedekah, dan dia bertugas memang untuk mendatanginya. Nah, jadi ketika kita menyerahkan ke amil, sudah kita lebih aman. Zakat kita 2,5% sudah bersih daripada, mohon maaf, ketika kita membagikan sendiri. Apalagi yang sering viral kan, sampai ribuan di suatu tempat itu seorang haji mendatangkan ribuan orang, ya dia nggak tahu, pokoknya pasrah dengan panitia kepercayaannya, dikasih kuponnya dibagikan kepada orang-orang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Bahkan pernah dijumpai dalam suatu kasus, ada suatu acara di salah satu televisi swasta. Ternyata orang yang datang itu sebenarnya orang mampu. Loh, apa enggak zakat kita itu enggak kena sasar? Padahal sudah dijelaskan oleh Allah, ditetapkan kepada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, orang yang mustahik. Nah, ini menjadi introspeksi kita bersama. Kalau ada di antara kita yang masih seperti itu, ayo diperbaiki. Bismillah. Kan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ngapain membanggakan diri kita atas harta kita yang kita keluarkan untuk zakat? Karena sebenarnya apa yang kita keluarkan itu juga dari Allah. Yang mengkayakan kita itu Allah. Yang memiskinkan kita itu juga Allah. Maka ini menjadi introspeksi bersama. Jangan bangga atas surplus kita hari ini. Karena sebenarnya kalau Allah sudah membalikkan, dimiskinkan oleh Allah, bisa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini terkenal sekali. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Hadis ini dari Umar, kemudian disahihkan oleh Bukhari. Islam itu ditegaskan atas 5 dasar, yaitu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah,
dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam redaksi yang lain, berpuasa terlebih dahulu, kemudian haji. Dalam redaksi yang lain, berpuasa terlebih dahulu, kemudian zakat, baru haji. Tapi syahadat, sholat itu pasti. Syahadat, sholat itu pasti. Yang tiga hal ini kadang nomor 3, kadang nomor 4, kadang nomor 5. Tapi yang nomor 1, 2 pasti syahadat, yang kedua sholat. Zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam. Maka ini bagian dari pondasi. Makanya Umar bin Khattab itu melihat potensi, sehingga diusulkan ada Baitul Mal, itu supaya zakatnya itu dikumpulkan jadi satu, sehingga terlihat punya potensi yang besar, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian penyalurannya benar-benar sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, jadi pondasi dasar. Makanya tadi ada studi tadi, jika zakat se-Indonesia itu dikumpulkan, itu mampu menghidupi orang fakir miskin yang ada di Indonesia berdasarkan data itu selama 1 tahun. Cuman potensi yang besar ini kadangkala kita umat Islam tidak ketangkep, ditangkap oleh orang ghairul Islam. Apa? Contoh, zakat fitrah. Berapa ton umat Islam mengeluarkan zakat fitrah? Kalau tidak berbasis, katakanlah begini, kita belinya kepada orang Islam berasnya, orang Kristen itu mampu menangkap ini. Dia bisa mensuplai, maklari. Tapi coba kalau kita paham dengan konsep kekuatan rukun Islam itu, zakat fitrah dikelola dalam satu lembaga. Lembaga itu beli ke petani muslim, maka luar biasa. Makanya kata zakat itu berkembang. Berkembang itu tidak sekedar harta yang kita punya kemudian berkembang, tapi peruntukannya itu mampu mengentaskan kemiskinan, mampu mensukseskan jihad fisabilillah, mampu ngopeni orang yang hutang sehingga lunas hutangnya, mampu orang yang musafir tadi sehingga sampai pada tempat tujuannya, mampu menguatkan orang-orang yang mu'alaf. Karena orang-orang mu'alaf itu diuji oleh Allah. Seperti para sahabat ketika dia mengikuti Rasulullah. Bayangin, mengikuti Rasulullah, harta mereka ditinggalkan. Dan banyak mu'alaf di antara kita itu ketika mengikuti bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dia sudah diputus dari keluarganya, silsilah secara hartanya. Maka ini menjadi kekuatan zakat itu untuk menguatkan hati mereka. Karena manusia itu secara naluriah Pak G, butuh duit, butuh harta. Naluriah. Makanya ini Allah memberikan sebuah solusi, sebuah sistem yang kalau sistem ini kita jamaahkan itu luar biasa. Makanya surah Al-Imran itu kalau kita perluas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Seandainya zakat ini yang merupakan perintah Allah, kita jadikan kekuatan persatuan, dijadikan satu, maka luar biasa kemanfaatannya.
luar biasa. Nah, cuman kita masih belum menangkap di antara kita umat Islam. Makanya ini penting, harus saling kita ingatkan, saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ketika Allah sudah berfirman seperti itu menandakan bahwasanya kejadian umat manusia itu perlu diingatkan dengan kebaikan dan kebenaran. Karena manusia itu sebenarnya adalah sering salah. Setiap manusia itu pasti punya salah. Bahkan di hadis yang lain itu manusia itu sering juga lupa. Maka perlu watawasau bil haq, watawasau bis sabr seperti ini. Ini menjadi spirit bersama. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wes, itu pegang bersama-sama. Maka ini menjadi semangat taklimnya itu benar-benar umat Islam. Kalau taklimnya itu benar-benar disemangati luar biasa. Karena kalau pernah kita menilik sejarah, kita balik sejarah kembali, umat Islam itu mengalami naik turun. Umat Islam itu mengalami kejayaan dan kemunduran. Dan semua kemunduran umat Islam itu para ulama, para ahli sejarah itu selalu salah satu penyebabnya adalah meninggalkan perkara ilmu. Saya ulang, salah satu perkara kemunduran umat Islam itu karena meninggalkan ilmu. Sehingga kita hari ini semoga di waktu yang sesingkat ini, meskipun kita sudah memahami perkara zakat, ya kita juga pada saat menyampaikan ini mungkin ada yang salah, ya juga bisa dikoreksi. Karena kadang-kadang kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'un at-tawwab. Dan sebaik-baik kesalahan adalah orang yang bertaubat. Nah, bagaimana kita bisa taubat kalau tidak ada hidayah? Salah satu hidayahnya adalah apa? Menuntut ilmu. Maka ini menjadi penting. Kita lanjutkan kemudian perkara macam-macam zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Karena tadi saya sudah bunyal Islam ala khamsin. Tegaknya Islam itu atas 5 perkara. Sehingga di dalamnya adalah zakat menjadi salah satu fundamental pentingnya ketika zakat itu mampu diwujudkan oleh umat Islam, maka itu menunjukkan sebenarnya kekuatan umat Islam. Zakat tadi saya ulangi merupakan ibadah yang sejajar dengan sholat, puasa, haji yang sudah diatur dalam firman Allah dan hadis Rasulullah yang seperti saya sampaikan. Nah, zakat itu ada 2. Sebagaimana yang pernah dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah, itu zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah inilah yang saya sampaikan tadi akan beriringan dengan Ramadan. Karena zakat fitrah itu merupakan zakat yang bertujuan untuk mensucikan jiwa kita dengan mengeluarkan sebagian rizki kita terkait dengan bahan pokok. Nah, nanti hadisnya akan kita tampilkan bahwasanya zakat fitrah itu aslinya itu seperti di dalam diskusi kita itu, mohon maaf,
beras itu sebenarnya aslinya tidak ada dalam Rasulullah. Barang zakat fitrah itu beras. Tapi ulama mengkiaskan. Nah, begitu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi zakat yang pertama adalah zakat fitrah, yang tujuannya adalah untuk mensucikan diri kita, yang dibatasi oleh Allah melalui Rasulullah SAW, dikeluarkannya sebelum sholat Id batas akhirnya. Jadi kalau sesudah sholat Id maka bukan dianggap zakat fitrah. Nah, di Indonesia mafhumnya adalah zakat fitrah itu bahan pokok adalah beras yang kadarnya ada yang 2,5 kilo. Akan tetapi kalau kita kembalikan ke, nanti akan kita bahas lebih dalam, cuman ini karena waktunya sudah menjelang berbuka, kita mengingatkan jangan 2 kilo. Karena dulu itu batasnya bukan kiloan, tapi takaran. 1 sok itu kira-kira kalau dihitung itu diliterkan 3 liter. Nah, 3 liter kalau dalam timbangan itu 2 kilo lebih 6 on. Sehingga kalau panjenengan 2,5 kilo ini sudah dibahas, diingatkan oleh para ulama, dan tidak ada yang menyalahi. Jadi batasnya tadi itu lebih dari 2,5 kilo aslinya. Sehingga kalau kita mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo, tadi saya sampaikan ada 1 ons yang berkurang. Makanya kalau di Muhammadiyah itu diingatkan ambil 3 kilo. Karena batasnya itu kalau 3 liter itu bisa 2,6, 2,7 sampai 2,8. Sehingga alangkah baiknya jangan 2,5. Memang ada ulama yang menggenapkan, dan kita sudah mafhum hal itu, zakat fitrah itu 2,5 kilo. Tapi kita mengingatkan kembali, kalau diukur ulang itu akan mengurangi. Maka ulama yang lain mengingatkan lebih baik dipunjuli 3 kilo. Sehingga kalau batasnya 2,7 ada kelebihan 3 on, maka 3 on itu menjadi sedekah daripada kita kurang. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kita kali ini ada yang kurang baik, silakan ditanyakan dan silakan diingatkan kepada kita apabila apa yang kami sampaikan ini tidak sesuai ataupun di luar kaidah keilmuan ataupun melenceng dari ajaran Rasulullah SAW. Kita terbuka sekali. Mari kita akhiri dengan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma innaka astaghfirullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.